僕の最強をもってあなたの最強を打ち破る。Halo semua, selamat datang dan selamat bergabung di Anime Night, membahas semua hal yang berkaitan dengan anime, mau itu novel, manga, dan mungkin karakter-karakternya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Pada kesempatan ini Anime Night akan membahas petualangan seorang lelaki bernama Kurogane Ikki di light novel Rakudai Kishi no Cavalry. Baiklah, langsung aja mari kita masuk ke pembahasannya. Light Novel Rakudai Kishi no Cavalry Volume 15. Sebelum masuk ke cerita utama, kita akan membahas intermission volume 15 terlebih dahulu, yang berjudul Final Word atau kata-kata terakhir. Volume dimulai dengan adegan di mana kejutan kuat dan panas membelah dada seseorang. Sejumlah besar darah berserakan di bidang pandangnya dan organ-organnya keluar dari dadanya yang robek. Seluruh tubuhnya segera menjadi lemah dan perangkatnya terlepas dari genggamannya. Dia kemudian ambruk di tanah dalam lautan darah. Dan saat dia akan kehilangan nyawanya, dia berkata, "Aku mencintaimu Stella." Dia berkata kepada gadis yang paling dicintainya sambil tersenyum. Dia tidak menyesali semua yang terjadi sejak dia pertama kali bertemu dengan Stella. Ikki Kurogane kemudian kehilangan kesadaran dan tidak akan pernah terbangun lagi. Masuk ke cerita utama Rakudai Kishi no Cavalry Volume 15 yang berjudul Sword God atau Dewa Pedang. Cerita dimulai di mana adegan sekarang berada di awal tahap akhir dari perang perwakilan antara Vermilion dan Kretlillen yang terjadi di ibu kota Kretlillen, yaitu Lucier. Terlihat, Boomer yang telah memberikan komentar tentang perang di helikopter, sekarang sedang fokus pada pertempuran antara Ikki Kurogane dan Iris Gaule Askarit, yang saling bentrok dengan keterampilan mereka. Iris terlihat di sekitar kapak perang besarnya yang dipenuhi dengan mana besar yang menyebabkan aspal, beton, dan baja di sekitarnya hancur. Ikki mencegat badai kehancuran yang datang kepadanya dengan tebasan cepat dan terus mendorongnya kembali. Ikki kemudian menggunakan Dokugan no Tachi untuk mendorong kembali Iris yang mengenakan perangkat berbentuk armornya, yaitu Orichalcos. Tapi Iris tidak menerima kerusakan karena Orichalcos memiliki pertahanan dan kekuatan penyembuhan yang tak tertandingi di liga. Iris kemudian meluncurkan ayunan ke atas dengan kapak perangnya yang menghancurkan tanah dan menghempaskan batu-batu kerikil dengan cepat ke arah Ikki. Kerikil itu dapat merusak Ikki yang berada di peringkat F, yang dimana diketahui peringkat F itu memiliki kekuatan pertahanan yang tidak berbeda dengan orang biasa. Tetapi Ikki tidak menerima kerusakan karena menggunakan kemampuan yang bernama Teni Muhu. Setelah itu Ikki kemudian segera menyerang Iris dan mencegat serangannya. Dikatakan, Iris adalah blazer peringkat A, seharusnya memiliki kekuatan serangan, pertahanan, dan sihir yang jauh lebih banyak daripada Ikki yang adalah seorang blazer peringkat F. Karena itu mustahil bagi Ikki untuk dapat mengalahkan Iris. Akan tetapi setelah bertukar beberapa serangan, tubuh Iris tiba-tiba terdorong mundur begitu pedangnya bertemu dengan pedang Ikki. Peningkatan kekuatan serangan Ikki yang tiba-tiba besar adalah karena Ikki telah menggunakan Madoka, yaitu kemampuan Ikki untuk menyerap dan kemudian memantulkan kembali serangan dari lawannya. Diketahui bahwa Ikki ternyata telah menganalisis Iris menggunakan Perfect Vision selama 3 menit pertama saat pertempuran mereka dimulai. Akibatnya, Ikki sekarang dapat menggunakan Madoka dengan sempurna pada Iris dan pertempuran mulai menguntungkan Ikki. Pukulan yang ditenagai oleh Madoka telah menyebabkan postur Iris hancur dan Ikki segera menjadi sangat dekat dengan Iris. Dan pada jarak yang sangat dekat, Ikki meluncurkan Rekou ke arah Iris. Terkena serangan dari Ikki, Iris pun melepaskan teriakan kesakitan dan darah keluar dari celah armornya. Melihat itu Boomer berpikir bahwa Rekou yang baru saja diluncurkan Ikki mungkin ditenagai dengan Dokugan no Tachi, dan sebelum Iris dapat membangun kembali posisinya dan melakukan serangan balik, Ikki segera memberikan rentetan tebasan pada Iris dengan Raku, dan sementara Iris yang tidak bisa bergerak karena terus menerima tebasan, kecepatan tebasan Ikki terus meningkat.
Diketahui bahwa rentetan tebasan Iki tersebut sebenarnya adalah teknik yang disebut Amatsu-Raku atau petir surgawi, yang merupakan teknik evolusi dari Kyokujitsu Isshin Ryu Retsu no Kiwami Amatsukaze, yang digabungkan dengan kecepatan Raku. Dikatakan bahwa tebasan ke-90 hingga ke-108 yang dilontarkan dalam kira-kira satu ketukan, terlihat seperti sambaran petir yang mengaum di langit Lucier. Kemudian, serangan terkonsentrasi Iki menyebabkan tubuh Iris terlempar ke belakang. Iris kemudian jatuh di tanah dengan punggungnya yang terlebih dahulu menyentuh tanah. Hal itu mengagetkan semuanya, bahkan Iris sendiri, karena hal itu jarang terjadi padanya bahkan di Alik. Kemudian, terlihat ada genangan darah yang menyebar di seluruh tubuhnya di tanah. Semua orang di Vermilion yang menonton bersorak untuk Iki yang telah mengalahkan Ksatria Hitam, yang berada di peringkat keempat dunia. Bahkan ibu Stella yaitu Astrea, sangat senang melihat ini dan bertanya kepada suaminya Sirius apakah Iki telah menang. Tapi Sirius tidak memiliki perasaan yang sama seperti semua orang dan memiliki ekspresi muram. Sirius mengatakan bahwa dia memang terkesan dengan keterampilan Iki dan bahwa Iki mungkin sudah mendapatkan kemenangan jika ini adalah Alik. Namun, ini adalah pertempuran serius yang mempertaruhkan ego masing-masing dan Ksatria Hitam tidak akan dikalahkan oleh sesuatu dari level ini. Setelah Sirius berkata demikian, Iris segera bangkit dan pendarahannya telah berhenti. Astrea tidak percaya bahwa Amatsu-Raku milik Iki tidak merusak Iris, tapi itu tidak mengejutkan Sirius. Ini wajar karena pertempuran antara peringkat A dan peringkat F memiliki perbedaan yang sangat jauh. Bahkan Iki juga memahami ini lebih baik dari siapapun. Terlihat Sirius juga marah pada Iki karena tidak bertarung bersama Stella. Scan kemudian berpindah kembali dan menunjukkan Iki sudah memberikan serangan yang termasuk Rekou, Madoka, Dokugan no Tachi, dan Raku. Tetapi hasilnya adalah Iris dapat memulihkan semua luka-lukanya. Iki di sisi lain cukup lelah setelah memberikan semua serangannya barusan. Bahkan jika Iki menang dalam hal teknik dan serangannya mengenai Iris berkali-kali, Iki lah yang benar-benar kalah dalam pertempuran karena kekuatan pertahanan Iris yang luar biasa. Iris tidak hanya kuat dalam kekuatan tetapi juga memiliki tekad yang kuat dalam melindungi adiknya yaitu Orgaule. Perangkat Askarit yang berbentuk baju besi saat ini mewakili tekadnya yang gigih, dan Iki mengerti bahwa dia perlu menghancurkan baju besi Iris untuk mengalahkannya. Dan satu-satunya cara yang mungkin dilakukan adalah menggunakan teknik pedang rahasia terakhir Iki yaitu Oikage, yaitu kemampuan Iki yang menempatkan semua yang dimiliki Iki menjadi satu serangan. Namun, Iris telah melihat Iki menggunakan Oikage selama pertandingan Iki dengan Stella di Festival Seni Pedang 7 Bintang. Jadi kemungkinannya adalah Iris akan mengantisipasinya begitu Iki menempatkan perangkatnya yaitu Intetsu dalam posisi untuk melakukan Oikage. Selain itu, ada juga efek samping yang dapat merusak tubuh dari penggunaan itu Rasetsu. Kemudian selagi Iki berpikir, Iris melepaskan teriakan karena bersemangat dan menyerang dengan cepat ke arah Iki. Iris membuat ayunan horizontal penuh dengan kapak perangnya pada Iki yang dengan mudah Iki hindari dengan berjongkok, tetapi rumah di belakang Iki terhempas hanya karena tekanan udara dari serangan kapaknya. Iris kemudian segera mengayunkan kapaknya lagi ke arah kepala Iki tapi Iki mengelak dengan melompat ke samping. Serangan Iris barusan menghancurkan bangunan di sekitarnya. Melihat hal ini membuat Iki teringat saat Iris menunjukkan kekuatan fisik yang mampu menjatuhkan BB sebelumnya. Diketahui bahwa kekuatan penyembuhan Orichalcos milik Iris tidak digunakan untuk pertahanan saja. Dikatakan bahwa blazer manapun dapat memperkuat serangan dan kecepatan mereka dengan mana mereka yang hanya dalam kisaran di mana tubuh mereka tidak akan hancur, tetapi dalam kasus Iris hal itu berbeda. Diketahui bahwa Iris dapat mengabaikan kerusakan fisik pada tubuhnya karena kemampuan penyembuhannya. Dengan demikian, Iris bisa melepaskan kekuatan dan kecepatan yang biasanya tidak mungkin dilakukan. Setelah itu, Iki kemudian menggunakan Amatsu-Raku lagi pada Iris. Tapi kali ini Iris menggunakan mana untuk meningkatkan kecepatannya untuk mencoba menangkis tebasan Iki. Pada awalnya, Iris tertinggal dalam hal kecepatan. Bahkan otot dan tulangnya terus-menerus mengalami kerusakan karena pergerakan yang dipaksakan. Akan tetapi semua kerusakan itu kemudian disembuhkan oleh perangkatnya sementara tubuhnya berusaha keras untuk mengimbangi kecepatan tebasan Iki. Dan berkat itu, kecepatan ayunan kapak Iris secara bertahap meningkat dan Iris terlihat seperti akan menyalip Iki dalam hal kecepatan.
Kemudian, melihat Iris yang bertambah kuat membuat Ikki dan Boomer dapat segera mengetahui bahwa Iris telah mengaktifkan kartu asnya yaitu, Regeneration Overdose atau kemampuan generasi yang ditingkatkan. Itu adalah seni mulia yang terus meregenerasi tubuh Iris yang rusak menjadi tubuh yang lebih kuat. Selain itu, akumulasi penguatan yang diterima tubuh Iris bersifat permanen. Akibatnya, kecepatan dan kekuatan serangan Iris akan terus meningkat dalam pertarungan ini. Dan pada akhirnya Amatsu Raikou milik Ikki benar-benar dapat diimbangi, dan Iris kemudian memberikan serangan cepat kepada Ikki. Ikki mencoba menghindari serangan Iris kali ini, tetapi Iris tidak akan membiarkannya. Namun di sisi lain, Ikki masih bisa menghindari ayunan kapak dari Iris meski itu hanya sedikit. Dalam hatinya, Iris memuji Ikki karena mampu mencapai sejauh ini meskipun memiliki tubuh yang jauh lebih rapuh dibandingkan dengan lawan-lawannya. Iris berpikir Ikki suatu hari nanti akan menjadi pendekar pedang yang bahkan melebihi Edelweiss, tapi meski begitu Iris yakin dia tidak akan kalah. Iris tahu bahwa tebasan Ikki tidak dapat menyebabkan kerusakan yang berarti padanya, bahkan jika itu mengenai Iris puluhan ribu kali. Iris berpikir bahwa Oikage mungkin adalah satu-satunya teknik yang Ikki miliki yang dapat melukainya. Tapi Iris tidak khawatir tentang Oikage, karena Iris telah melihat sebelumnya bagaimana gerakan awal Ikki dalam melakukan Oikage. Setelah itu, ayunan kapak Iris kemudian terus-menerus semakin kuat karena Regeneration Overdose, dan akhirnya postur Ikki rusak ketika kapak perang Iris menghancurkan tanah tempat Ikki berdiri. Dan selama serangan itu, Iris menyodorkan ujung kapak perangnya ke arah dada Ikki. Namun, saat ujung kapak nyaris menyentuh dada Ikki, Ikki menggunakan Madoka untuk memutar tubuhnya dan mengenai Iris dengan pedangnya. Serangan balik Ikki menyebabkan tubuh Iris mundur, dan menciptakan jarak di antara mereka berdua. Meskipun Iris tidak menerima kerusakan fisik apapun, tapi pikirannya telah menerima kejutan besar. Iris melihat bahwa tidak ada perasaan gelisah di mata Ikki dan ini membuat Iris kagum terhadap Ikki. Postur tubuh Ikki yang terlihat akan jatuh sebenarnya adalah pertunjukan yang Ikki buat untuk merusak momentum Iris. Iris kagum dengan kekuatan mental Ikki dan bahkan Boomer memuji Ikki karena masih tenang dalam situasi yang tidak menguntungkan ini. Boomer memuji Ikki dengan cara yang aneh yang menyebabkan Ikki tertawa sinis mendengarnya. Iris terkejut melihat Ikki bisa tertawa dalam situasi ini yang membuatnya bertanya-tanya apakah Ikki punya cara untuk memenangkan pertempuran ini. Namun, Iris berpikir bahkan jika semangat Ikki tidak goyah, tetap saja fakta bahwa tidak ada serangan dari Ikki yang akan berhasil pada Iris dan semua serangan Irislah yang akan berakibat fatal bagi Ikki. Jadi, tidak ada alasan bagi Iris untuk gelisah. Iris percaya bahwa selama dia melanjutkan serangannya, dia akan mendapatkan kemenangan. Iris kemudian bergerak untuk menyerang Ikki untuk menyelesaikan pertempuran ini dan membantu adiknya sesegera mungkin. Kemudian, sementara Ikki melawan Iris, terlihat Orgaule terus mencoba melarikan diri dengan melompati benang yang tersebar di seluruh kota tetapi Stella dengan sayap apinya terlihat akan segera menyusulnya. Dalam pelariannya Orgaule perlu memperlambat Stella dan jadi dia menggunakan Deus Ex Machina, yaitu boneka raksasa setinggi 300 meter yang terbuat dari puing-puing, bangunan, kendaraan, dan semacamnya di dekatnya. Deus Ex Machina itu kemudian mengepalkan tinjunya ke arah Stella. Akan tetapi Stella mengayunkan pedangnya dan menghancurkan lengan Deus Ex Machina milik Orgaule tersebut. Setelah itu Stella kemudian terbang langsung ke dada Deus Ex Machina itu dan melakukan sebuah serangan yang menciptakan lubang berdiameter 20 meter. Serangan itu menyebabkan tubuh Deus Ex Machina itu runtuh dan hancur. Akan tetapi Orgaule ternyata telah menempelkan benangnya ke Deus Ex Machina dan Stella menjadi terjerat oleh benang Orgaule. Namun, Stella menggunakan Katar Trio Salamandra untuk membakar benang Orgaule tersebut, dan distrik perkantoran Lucier yang berada tepat di bawah mereka hancur tak tersisa akibat serangan dari Stella. Setelah itu terlihat Orgaule dan Stella tidak lagi berada di langit tapi di atas puing-puing kota Lucier. Orgaule kemudian mengingat tindakan Iris sebelumnya dan menganggapnya bodoh. Stella kemudian bertanya apakah Orgaule tidak merasakan apa-apa tentang Iris yang melindunginya. Akan tetapi Orgaule malah menjawab bahwa dia tidak merasakan apa-apa. Orgaule mengerti bahwa dia dianggap tidak normal karena menikmati situasi di mana orang lain menderita dan karena itu Orgaule telah bekerja keras untuk menyembunyikan dirinya yang sebenarnya ketika dia masih kecil. Sungguh tidak nyaman dan tidak menyenangkan bagi Orgaule untuk berpura-pura bahagia tentang sesuatu yang sebenarnya tidak dia sukai.
Orgaole kemudian mengatakan bahwa Stella adalah satu-satunya yang melawannya saat ini sehingga dia tidak perlu melarikan diri lagi. Orgaole juga mengatakan bahwa Stella memandang rendah Iris sejak Stella meninggalkan Iki melawan Iris sendirian. Iki itu kuat sampai-sampai Orgaole mungkin tidak bisa menang melawannya, tapi tidak mungkin Iki bisa menang melawan Iris yang tidak bisa ditebas hanya dengan tebasan pedang. Orgaole kemudian menggunakan benang yang keluar dari jarinya seperti cambuk untuk menyerang Stella, tapi Stella menangkap benang itu dengan lengannya. Lalu Stella mengatakan bahwa Iki akan menang karena Iki berjanji akan bertahan dan Stella hanya akan fokus melakukan bagiannya yaitu mengalahkan Orgaole. Scan kemudian berpindah ke pertarungan Iki dan Iris. Terlihat, Iki dan Iris seimbang pada awalnya tapi sekarang Iris menggunakan Regeneration Overdose untuk mengalahkan Iki. Dikatakan ayunan kapak perang Iris semakin kuat dan cepat, dan tekanan angin yang dihasilkan dari serangan kapaknya saja sudah dapat menggores daging Iki. Baju Iki sobek dan darah keluar dari berbagai bagian tubuhnya, dan nafas Iki kini terasa berat. Setiap orang yang menonton berpikir bahwa Iki telah berjuang cukup baik dan harus berhenti. Tapi Iki tidak berhenti dan terus bertahan dari setiap serangan Iris. Terlihat orang-orang di Vermilion tidak mengerti mengapa Iki masih belum menyerah, tetapi Iris telah menyadari alasannya. Iris memperkirakan bahwa Iki tidak akan mampu menangani Regeneration Overdose-nya lagi dan akan segera terkena serangannya dalam 10 menit. Tetapi tidak ada jaminan bahwa Orgaole akan bertahan melawan Stella selama 10 menit lagi. Tujuan Iris adalah untuk membantu adik laki-lakinya dan bahkan jika Iris harus membunuh Iki, karena semua yang telah dia lakukan tidak akan ada artinya jika Orgaole terbunuh. Tujuan Iki selama ini adalah untuk terus mengulur waktu dan pada akhirnya memaksa situasi di mana Iki dapat menggunakan satu-satunya teknik yang dia miliki yang diketahui dapat mengalahkan Iris. Kemudian dikatakan bahwa, dalam hal kekuatan nyata, Iris lebih unggul dan Iki seharusnya tidak bisa menang melawan Iris dalam pertarungan secara langsung. Tapi Iki telah memaksa Iris untuk melakukan pertarungan jangka panjang dan pada akhirnya menjadikan keletihan Iris sebagai pertandingan penentuan yang singkat. Itulah sebabnya Iki tidak benar-benar serius menyerang sejak Iris menggunakan Regeneration Overdose. Kemudian, setelah membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan, Iris menghentikan serangannya dan menciptakan jarak dari Iki. Iris telah memutuskan untuk menolak melakukan pertarungan jangka panjang yang melelahkan dan menerima undangan Iki untuk pertandingan singkat yang menentukan sekarang juga. Tapi, meskipun Iris tahu itu jebakan dia tetap ingin melakukannya karena Iris ingin menyelamatkan adik laki-lakinya dan berada di sisinya seperti dulu, bahkan jika dunia tidak mengizinkannya. Iris kemudian menempatkan kapak perangnya di atas kepalanya dan melepaskan mana dari seluruh tubuhnya. Hal itu menunjukkan bahwa Iris akan menunjukkan kepada Iki kekuatannya yang terkuat. Iki berpikir perasaan kuat Iris dan semua kekuatan yang akan dia lepaskan sangatlah kuat dan hal itu membuat Iki sangat khawatir. Iki kemudian merespon dengan menempatkan pedangnya ke posisi untuk menggunakan itu Rasetsu, dan tidak seperti sebelumnya, cahaya biru yang akan terus menyembur keluar dari tubuh Iki sekarang dapat tertahan di tubuhnya berkat pelatihan kontrol mana di Edelberg. Dan pada akhirnya, bentrokan terakhir antara Iki dan Iris akan segera dimulai. Setelah itu, terlihat Iki membuat langkah pertama dengan bergerak ke arah Iris untuk membuatnya berada dalam jangkauan pedangnya. Dikatakan bahwa, ada beberapa kondisi yang diperlukan agar teknik pamungkas Iki berhasil dilakukan. Yang pertama adalah Iki perlu menggunakan itu Rasetsu. Yang kedua adalah mekanisme pengambilan pedang, yang dimana tangan kiri Iki menggenggam pedang sehingga kecepatan dan kekuatan ayunan pedang akan berbeda dimensinya dibandingkan dengan ayunan biasa. Kemudian yang terakhir adalah Iki perlu memberikan tebasan saat melakukan persilangan pedang secara langsung dengan lawannya agar kekuatan tebasannya meningkat. Namun diketahui bahwa, Iris mampu mencegah semua kondisi tersebut terpenuhi sebelumnya. Akan tetapi dikatakan bahwa, entah apa yang telah dilakukan Iki karena sepertinya dia telah berhasil menciptakan situasi di mana dia mampu memberikan teknik pamungkasnya sekarang. Kemudian terlihat Iris menempatkan kapak perangnya tinggi di atas kepalanya dan memperlihatkan tubuhnya seolah-olah memancing Iki untuk melakukan serangan di bagian itu.
Dan benar saja ternyata Iris berencana untuk membiarkan armornya menerima tebasan Iki yang setidaknya akan memperlambat tebasan sebelum dia benar-benar dipotong, dan pada saat itu Iris akan mengayunkan kapaknya ke bawah untuk membelah kepala Iki. Namun, ternyata Iris salah memahami karakteristik sebenarnya dari tebasan yang diberikan Iki kepadanya. Diketahui bahwa, dalam tebasan yang satu ini, Iki memberikan semua yang dia miliki termasuk kemampuannya untuk mempengaruhi nasib sebagai seorang desperado. Dan dengan itu, hasil keinginan Iki dipaksa untuk terjadi. Dengan demikian, pedang rahasia terakhir Iki yaitu Oikage berhasil menebas Orichalcos milik Iris tanpa perlawanan dan memotong tubuh Iris dalam-dalam. Armor, yang dikatakan merupakan pertahanan terkuat di liga tersebut menjadi retak dan berubah menjadi debu hitam. Iris batuk darah dan Iki menangkap tubuh Iris yang roboh. Kemudian, setelah itu Iki menyatakan bahwa dia telah memenangkan pertempuran ini dan Iris yang bersandar di bahunya juga setuju. Luka di perut Iris sangat parah dan yang lebih fatal adalah efek samping dari Regeneration Overdose, yaitu, kemampuan Iris yang memperkuat dirinya dengan paksa yang dimana diketahui bahwa, Regeneration Overdose hanya dapat dipertahankan dengan seni mulia Iris yaitu armor hitamnya atau Orichalcos yang memiliki kemampuan penyembuhan. Dan setelah kekalahan Iris, skill tersebut masih aktif dan tubuh Iris yang diperkuat dengan Regeneration Overdose sebelumnya sudah terlalu kuat dan telah melampaui batas yang dapat dipertahankan oleh tubuh Iris yang tanpa menggunakan seni mulianya yaitu, armor hitamnya atau Orichalcos. Oleh karena itu, tubuh Iris mulai menghancurkan dirinya sendiri saat dia kehilangan kekuatan penyembuhan dari Orichalcos. Organnya pecah, ototnya robek dan jaringan otaknya mati. Tubuh Iris tidak bisa lagi mempertahankan bentuknya dan kerusakan yang Iris terima tidak dapat disembuhkan dengan kapsul. Diketahui bahwa, hal ini wajar karena akumulasi penguatan tubuh yang Iris terima dari Regeneration Overdose, bersifat permanen. Dikatakan bahwa, tubuh fisik Iris diubah ke titik yang tidak bisa lagi dia kendalikan dengan keinginannya sendiri dan penghancuran diri tidak akan berhenti. Dengan kata lain, Iris tidak bisa diselamatkan lagi. Dan meskipun Iris tahu ini akan terjadi, Iris terus menggunakan Regeneration Overdose demi seseorang yang dia cintai. Kemudian tiba-tiba, Iris melihat bahwa tubuh Iki gemetar. Iris mengerti hal itu wajar saja karena Iki bukanlah tipe orang yang senang melihat kematian orang lain. Apalagi jika orang tersebut adalah temannya dan apalagi hal tersebut terjadi dengan tangannya sendiri. Meski begitu, Iki melakukan yang terbaik untuk tidak menunjukkan kesedihan di wajahnya. Iris kemudian mengumpulkan sisa kekuatan yang tersisa dan memberitahu Iki untuk melupakannya. Namun, Iki mengatakan bahwa dia tidak akan melupakannya. Bahkan jika sejarah menyebut Iris sebagai penjahat, Iki akan selalu ingat bahwa Iris adalah orang baik yang akan mati-matian menyelamatkan satu-satunya anggota keluarganya bahkan jika seluruh dunia menjadi musuhnya dan bahwa Iki menang melawan ksatria yang luar biasa. Iki kemudian berkata bahwa dia akan membawa semua ini dengan pedangnya karena itu adalah jalan ksatria yang dia pilih. Meskipun Iris tidak bisa mendengar kata-kata Iki, Iris tahu dari kehangatan tubuh Iki bahwa Iki akan mengingatnya dan Iris kemudian berterima kasih pada Iki. Setelah itu pikiran terakhir Iris adalah meminta maaf kepada adik laki-lakinya karena tidak bisa menang meskipun dia telah melakukan yang terbaik. Black Knight, Iris Gaule Askarit menerima endingnya saat dia tertidur permanen sambil dipeluk oleh Iki seperti yang ditunjukkan dalam foto. Setelah itu, Boomer kemudian mengumumkan bahwa Iki telah memenangkan pertempuran melawan Iris. Melihat Iki membaringkan tubuh Iris membuatnya percaya bahwa Iris sudah mati. Kemudian Boomer dan semua orang di Vermilion memuji Iki atas kemenangannya dan merasa lega karena dia aman. Sirius di sisi lain menjadi terdiam karena sebagai seorang pejuang dia mengerti lebih baik daripada warga Vermilion tentang bagaimana Iki mencapai kemenangannya. Sirius tahu bahwa itu bukan pertandingan yang benar-benar dekat karena meskipun kemampuan Iris lebih unggul, semua yang terjadi sejak awal pertarungan berada dalam strategi Iki. Iki benar-benar menang melawan ksatria peringkat 4 dunia tanpa berada dalam bahaya. Dikatakan bahwa, pendapat Sirius ini juga dibagikan oleh ksatria-ksatria kuat di seluruh dunia yang melihat pertandingan saat ini atau yang akan menontonnya nanti dalam sebuah rekaman. Kemudian setelah kemenangannya,
Iki sekarang diakui sebagai ksatria yang mewakili Liga Bangsa-Bangsa Kesatria Penyihir dan Iki juga telah mendapatkan julukan baru yaitu Dewa Pedang, dan setelah meletakkan tubuh Iris dan membersihkan darahnya yang ada di wajahnya, Iki dikejutkan dengan kenyataan bahwa dia telah membunuh seseorang dan perasaan seperti itu sangat membara di dalam dirinya. Iki mati-matian melawan perasaan tidak nyaman tersebut karena perang masih belum berakhir. Iki tidak berpikir Stella saat ini akan kalah dari Orgaule, tetapi Iki merasa harus bertarung selagi dia masih bisa. Iki telah menggunakan mana dan kekuatan fisiknya secara berlebihan, tetapi Iki merasa masih bisa bertarung. Efek samping dari Ito Rasetsu kali ini tidak separah sebelumnya berkat latihannya dengan Edelweiss. Kemudian dikatakan bahwa, setelah meningkatkan kontrol mana, Iki dapat menggunakan seni mulianya lebih efisien dengan memusatkan penguatan tubuhnya pada bagian-bagian yang diperlukan dari seluruh tubuhnya dan menempatkan energi yang hanya akan merusak tubuhnya dengan sia-sia pada pedangnya. Iki kemudian memulihkan kekuatan fisiknya melalui autofagi, yaitu kemampuan yang pada awalnya merupakan mekanisme untuk menghasilkan energi dalam keadaan kelaparan, tetapi hal itu hanya untuk seseorang yang dapat mengontrol tubuhnya, dan untuk Iki, dia dapat mengaktifkannya secara berlebihan. Namun, kemampuan fisik Iki belum maksimal dan kekuatan fisiknya hanya bisa bertahan sekitar 5 menit di pertarungan lain. Iki berpikir bahwa dengan ini seharusnya cukup bahkan jika dia tidak bisa berbuat banyak tentang mananya. Iki kemudian berkata kepada tubuh Iris yang terbaring bahwa Iki tidak akan meminta maaf karena Iki juga memiliki seseorang yang penting, dan setelah itu Iki kemudian menuju pertempuran berikutnya. Baiklah teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau ada kesalahan dalam pembahasannya bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like videonya kalau suka dan dislike aja kalau enggak suka enggak apa-apa. Nantikan kelanjutannya di video-video selanjutnya. Terima kasih.